Falyatafaddal masykur untuk menyampaikan tausiah materi. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-Qailu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wa fi riwayatin 'ala kulli muslim wa muslimah. Amma ba'd. Saya muliakan para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat yang hadir bersama kita pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini banyak daripada umat Nabi yang menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah untuk duduk memuja dan memuji Allah serta menyanjung Nabi Muhammad SAW dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara ajaran Nabi Muhammad adalah menyampaikan syariatnya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah kepada umat apa yang bersumber dariku meskipun hanya satu pengetahuan saja. Maka dari itu saya mewakili para ashab penggiat dakwah Al-Wafa bi Ahdillah untuk menyampaikan pada kesempatan kali ini dengan tema fikih tentang Jabiroh. Jabiroh itu kalau dalam bahasa Indonesia perban, ya, perban orang luka. Skala kecilnya mungkin Hansaplast atau Handiclass yang biasa kita pakai. Ya. Maka dalam hal ini syariat Nabi Muhammad mengatur, karena ini berkaitan dengan ibadah. Kita mesti paham bahwa Allah menciptakan kita semua adalah tujuan utamanya adalah ibadah. Dan ibadah yang paling mulia yang Allah syariatkan adalah sholat. Dan sholat yang paling baik adalah sholat 5 waktu, karena itu sifatnya wajib. Nah, untuk itu maka syariat memberikan aturan. Aturan pertama bahwa orang sholat itu mesti dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar penggugurnya dengan mandi, hadas kecil penggugurnya dengan wudu. Timbul sebuah pertanyaan ketika kita dalam keadaan luka, bagaimana cara orang berwudu atau mandi kalau dia luka? Maka merujuk kepada kondisi kesehatan. Kalau kesehatannya, lukanya tersebut menurut dokter ini tidak boleh terkena air, atau kalau terkena air maka harus memiliki akibat ABC. Contoh misal dia akan lama sembuhnya, maka ini masuk dalam pembahasan Jabiroh, perban tadi. Atau dia tidak atau dia memakai perban agar tidak terkena air, mensiasati tadi. Maka yang pertama, kalau memang perbannya itu lepas pasang, artinya bisa dipasang, bisa dilepas, maka wajib bagi orang yang terkena hadas kecil mau wudu misalkan dan lukanya itu ada di anggota wudu, kepala, muka, tangan, dan antara mata kaki sampai ke bawah, mata kaki ke bawah. Maka itu
Kalau seandainya ada di anggota itu dan bisa dilepas, wajib dilepas. Hukumnya wajib dilepas. Kemudian dia berwudu. Nanti mekanisme wudhunya akan kita jelaskan setelah ini. Kemudian kalau berada di anggota tayamum, ingat Pak, anggota tayamum itu dalam syariat Nabi Muhammad diatur cuma ada 2 tempat, muka dan tangan. Ya, meskipun mandi, gak ada orang tayamum karena dia mandi berarti harus seluruh tubuh guling-guling di debu, gak ada itu. Ya, pengganti mandi dan wudhu adalah tayamum. Pertama, cara berwudhu orang yang ada lukanya. Kalau memang tidak bisa dilepas, pertama dia berwudhu sampai di anggota yang ada luka. Misalkan ya, kalau kepala kan cukup diusap, sebagian yang lain boleh. Mungkin ini lebih terfokus pada muka, tangan, dan kaki. Muka misal, maka dia wajib membasuh muka yang tidak terkena perban. Setelah membasuh muka yang tidak terkena perban, dia tidak boleh melanjutkan setelahnya. Setelah muka, basuh muka apa? Tangan. Maka dia tidak boleh melanjutkan ke tangan dulu sebelum dia bertayamum. Setelah muka, basuh yang bagian yang tidak terkena perban, kemudian mengusap perbannya dengan air. Setelah itu keringkan tangannya, kemudian bertayamum. Niat tayamum. Ya. Nawaitu tayamum. Kemudian setelah itu baru melanjutkan membasuh kepalanya, baru kakinya. Ya. Itu caranya orang yang berwudu kalau ada luka di anggota wudhu. Kalau anggota lukanya bukan di anggota wudhu atau anggota tayamum, artinya dia di perut atau di mana, ya itu nggak masalah, kecuali dia terkena hadas besar, harus mandi. Maka kita diberikan pilihan mau mandi dulu atau tayamum, boleh dua-duanya. Yang lebih afdolnya tayamum dulu, setelah itu baru mandi. Kemudian berkaitan dengan sholatnya gimana? Dia langsung sholat saja. Kita ambil pendapat yang mudah, pendapat Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, dia tidak mengqadha sholat mutlak sama sekali. Pendapat yang mudah. Kalau pendapat yang lain ditafsir, dirinci. Kalau meletakkannya dalam keadaan suci dan hanya mengambil dalam keadaan yang sekedar untuk menempelkan saja, tidak ngambil yang sehat, kena yang sakit saja, maka nggak ada qadha. Tapi kita ngambil yang pendapat yang gampang-gampang saja, bahwa kata ulama, menurut pendapat Imam Nawawi, ikhtiarnya Imam Nawawi bersumber dari pendapat Al-Imam Muzani dari Imam Syafi'i dari guru-gurunya, maka beliau mengatakan bahwa orang yang pakai perban tadi, ya, kalau sudah tata caranya seperti yang kita jelaskan dari pertama, maka dia tidak mengqadha sholatnya. Yang sholat yang sudah dilakukan dengan dalam keadaan pakai perban tadi, mutlak, secara mutlak. Kenapa kata Imam Nawawi? Ya, karena dia melakukan sholat, sudah melakukan sholat, dan wudhunya dengan cara wudhu kemudian tayamum, kemudian menyempurnakan wudhunya lagi, kemudian mengusap daripada jabirohnya atau korbannya tadi, karena ada kholalnya apa, lukanya. Kalau tidak ada karena alasan itu, maka dia tetap wudhu seperti biasa. Maka sholatnya pun, kata beliau, dengan alasan itu tidak perlu diqadha lagi. Ngerti Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, pada Ustaz Hasan tanya aja sama Ustaz Hasan. Ya, jadi pendapat yang mudah saja. Insya Allah sekian. Kalau ada yang kurang mungkin dari asatid atau baik yang lain untuk menambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Bapak Ibu ilmu Ustaz yang barusan menyampaikan, terkopikah sudah? Kopikah? Ada yang bertanya? Mau bertanya silahkan. Mumpung saya ini bermurah hati memberikan waktu. Ibu, padahal banyak loh yang bisa ditanyakan terkait masalah
jazirah ini yang menghalang air sampai ke air wudhu. Tidak mau tanya tentang bagaimana wudhunya orang yang sulam alis. Tidak mau tanya bagaimana wudhunya orang yang punya bulu mata palsu. Mau nanya enggak? Kalau enggak mau nanya saya lanjut ke Ustaz Salim. Lanjut ya. Lanjut. Nantilah kalau untuk pembahasan fikih, insya Allah ada Ustaz Hasan di sini, ada majelis fikih guru akhyar. Ibu-ibu jangan ketinggalan dong, datang ke rumah guru akhyar setiap malam Rabu, Masya Allah. Luangkan waktu untuk mengikuti ilmu, karena ilmu itu akan jadi cahaya dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam beragama dan berkehidupan tidak meraba-raba. Ada jalan nur, jalan cahaya yang jelas bisa kita laksanakan untuk kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Selanjutnya kami mohon sekali kepada Ustaz Salim untuk menyampaikan satu tausiah. Sidin aja kisah ini, hati-hati kan. Sebagai kisahan lawan Sidin ini, Masya Allah. Tadi ingat di waktu lagi bisa ada terburi. Silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenangan lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal majma' al-musharrafah. Sallallahu wasallam ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Yang hafal semua. Allahumma sholli salatan kamilatan tamman ala sayyidina. Semuanya. Salawat pengabul hajat. Bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, junjungan kita
keturunan daripada Rasulullah SAW. Semoga berkat kehadiran beliau-beliau di tempat kita ini, kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah, mendapatkan pandangan yang khusus dari Nabi Muhammad. Logikanya tidak mungkin kita menyayangi cucunya kemudian kakeknya tidak membalas dengan kasih sayang juga. Untuk itu kita semuanya menyayangi anak cucu Rasulullah SAW, serta yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama yang hadir bersama kita malam hari ini. Alhamdulillah, dua hal yang terkumpul di tempat kita ini: peninggalan Rasulullah SAW, yaitu keturunan darah dagingnya Rasulullah dan ilmunya Rasulullah. Alhamdulillah, tidak ada keuntungan yang lebih besar yang kita dapatkan melebihi apa yang kita dapatkan malam ini. Untung sampean, ya untung. Yang pulang duluan rugi. Ya betul. Udah ada. Alhamdulillah. Ya, yang pulang duluan ecek-ecek aja. Alhamdulillah. Jadi siapapun sampean malam ini tercatat nama-namanya di catatan malaikat. Nanti satu-satu dipanggil oleh malaikat untuk menerima upahnya. Karena hakikatnya ketika kita berbuat kebaikan, berbuat taat kepada Allah di dunia ini, kita mendapat upahnya nanti habis kita meninggal dunia. Jadi sabar aja dulu. Kalau kita berbuat taat kepada Allah, sabar dulu. Karena selama ini mungkin sebagian kita menganggap bahwa kalau kita beribadah, kemudian dengan begitu, dengan ibadah itu menjadikan kita menjadi orang kaya kah, atau rezekinya lancar kah, itu menurut saya pemahaman yang salah. Karena urusan ibadah itu, urusan ibadah kita dengan Tuhan itu ibarat api dengan panas. Jadi nggak mungkin ada hamba Allah yang nggak ibadah, itu nggak mungkin. Kok ada kenyataan terjadi, berarti ada kesalahan. Sama halnya api kok nggak panas, itu ada yang nggak beres berarti. Ya, lalu bagaimana dengan rezeki? Rezeki urusan lain. Karena yang diberi rezeki oleh Allah itu bukan hanya orang-orang yang ibadah saja. Yang bermaksiat kepada Allah pun juga diberi rezeki oleh Allah. Buktinya apa? Ketika Allah turunkan hujan, itu yang menikmati hujan bukan hanya orang yang ibadah saja. Orang yang tidak ibadah pun juga menikmati hujan itu. Bahkan orang yang mengingkari Allah. Caranya mengingkari Allah itu tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak ikut ajaran Nabi Muhammad misalkan. Itu kan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mendapatkan air hujan itu. Jadi tidak bisa dikaitkan rezeki dengan ibadah, jangan. Ibadah kita itu adalah hal yang mutlak karena kita hambanya Allah. Begitu. Alhamdulillah kita sudah mendengar dari Ustaz Mustafa Yuda. Ya, saya tidak menyebut satu-satu, dari tadi sudah disebutin ya. Beliau-beliau artinya mereka semua ini para guru-guru kita, para habaib kita, menjadi sebab keberuntungan kita. Ya. Alhamdulillah. Tadi Ustaz Yuda membahas tentang salah satu tata cara ibadah. Ya, karena pentingnya kita memperhatikan masalah bersuci itu dan tata caranya, mempelajarinya itu, karena itu menunjang ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah sholat. Bapak Ibu sekalian, ibadah sholat ini selama ini kita menganggapnya adalah sholat, adalah wajib. Wajib itu apa? Wajib itu ketika kita melaksanakannya mendapat pahala, ketika kita meninggalkannya kita berdosa. Kalau pemahaman kita tentang wajibnya sholat hanya di situ saja, pantesan masih ada yang berani nggak sholat. Kita berani nggak sholat karena kita putus di situ aja.
kita putus dalam pemahaman bahwa sholat itu wajib, ketika kita mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Udah, faktanya semua orang ini berani-berani. Mungkin sebagian ada yang sangat berani, saking beraninya sampai-sampai berani meninggalkan sholat. Masalahnya begini Pak, kalau kita meninggalkan sholat itu sebabnya karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, ini kita wajib ngulangin syahadat, otomatis kita langsung murtad kita. Bahaya ya. Kalau seandainya ada dua orang, satu meninggalkan sholat karena malasnya, dua meninggalkan sholat disebabkan karena meyakini tidak wajib, ini dua keadaan yang berbeda. Tempatnya pun di akhirat ini juga berbeda. Untuk itu ya perlu ditingkatkan pemahaman kita tentang ibadah sholat itu. Jangan hanya sebatas tentang mengenai dosa dan mengenai pahala ya. Kalau begitu nanti kita berani, nekat-nekat kita, apalagi kita masih samar-samar tentang Tuhan ini, kita masih samar-samar semua ya. Contoh satu, saat kita mengaku bahwa kita ini iman kepada Allah ya, dan semua kita ini semua mengaku kita iman kepada Allah, lalu wujudnya iman kita kepada Allah itu seperti apa? Wujudnya iman ini harus ada, nggak mungkin nggak ada wujudnya. Kalau hanya sekedar percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita tanpa adanya hati kita yang membenarkan, dan itu prosesnya juga sangat sulit sekali, nggak cukup disebut dengan iman. Yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu kita percaya dengan Allah sebagai Tuhan, kemudian hati kita membenarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah, wujudnya itu seperti apa? Kalau seandainya misalnya kita mengakui bahwasanya saudara saya Pak Raffi ini adalah kepala desa rantau atas, wujud sampean mengakui beliau itu adalah kepala desa rantau atas, sampean ikuti aturan yang ada, kan begitu. Kalau sampean nggak mengikuti aturan yang ada, berarti sampean nggak ngakui beliau kepala desa. Kita mengaku Tuhan, mengaku Allah adalah Tuhan kita, lantas kemudian kita nggak peduli dengan aturannya, nggak peduli dengan undang-undang yang ada, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam firman-Nya maupun melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin disebut kita ini bertuhan Allah? Yang jadi masalah ini, celakanya orang yang hatinya tidak membenarkan Allah sebagai Tuhan, ketika nanti di alam kubur, celaka pertamanya nanti ketika di alam kubur, dia kerepotan. Kalau selama ini menganggap ketika Mungkar Nakir itu nanya marabbuka, kemudian kita menjawab dengan lisan kita sudah tutup, lisan kita tidak bisa mengucap lagi sudah. Lalu dengan apa menjawabnya? Ya, kita sedang hidup ini ya, ketika kita mati, yang kira-kira masih hidup itu apa? Ketika kita mati tapi masih hidup, itu apa? Berkaitan dengan itulah keimanan dan juga pertanyaan Mungkar Nakir di alam kubur. Jadi bertuhan Allah itu dengan rasa. Kita merasa bertuhan Allah itu wujudnya adalah kita ikuti aturan. Perintah Allah yang mana saja itu wujudnya kita lakukan, kita kerjakan perintah-perintahnya Allah, itu adalah wujudnya. Hati kita membenarkan Allah adalah Tuhan. Dan seterusnya. Ya. Itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak cukup hanya dengan percaya saja tanpa hati yang membenarkan. Dan sekali lagi, hati yang membenarkan itu ada wujudnya ya, dan kita sendiri tahu itu. Tidak perlu koreksi dari orang lain, tidak perlu, tapi kita sendiri
yang mewujudkannya itu. Bagaimana kita hidup bertuhan. Baik, jadi begitu pula juga dengan perintah-perintah Allah yang lainnya, puasa ataupun zakat, ya. Semua itu jika kita meyakininya tidak wajib, artinya kita meninggalkannya karena kita meyakini itu tidak wajib. Ini mengganggu akidah kita. Mengganggu akidah kita. Kok jelek-jeleknya, misalkan jelek-jeleknya, buruk-buruknya sampai nggak sholat, jangan karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Bahaya. Ya, bahaya itu. Ya. Paling tidak karena malas saja, paling tidak. Mudah-mudahan dapat hidayah. Iya kan? Ya, baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata akidah ini begitu penting karena fondasi dari akidah yang benar akan terbina amal-amal soleh, bahkan keterkaitannya pun juga sangat lekat sekali. Ketika dalam Al-Quran kita mendengar innal ladzina amanu, nanti sambungannya wa amilus sholihat, karena memang betul, memang amilus sholihat ini wujudnya iman kepada Tuhan, wujudnya itu. Dan amilus sholihat ini semua pasti berkaitan dengan aturan Allah. Ya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir. Kita selama ini mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ini iman kepada Nabi Muhammad, bahwa iman kita ini bunyinya iman kita itu mengakui Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Wujudnya juga seperti apa? Aturan-aturannya Allah yang ada itu, contoh dalam memperbuatnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala diadakan oleh Allah sebagai wujud rahmatnya Allah untuk semua manusia, untuk alam semesta. Di antaranya adalah dalam hal mempraktekkan cara bertuhan, mempraktekkan cara hidup. Coba kita bayangkan, seandainya tidak ada Nabi Muhammad, bagaimana cara kita bertuhan, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah, seperti apa caranya? Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, itulah wujudnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutin bagaimana Nabi Muhammad, ya, sholatnya ikutin sholatnya Nabi Muhammad, ibadahnya mengikuti bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad, dan tidak ada jalan lain selain belajar. Nggak ada jalan lain selain belajar. Kita harus giat belajar, jangan malas. Lebih-lebih Allah beri kita orang-orang yang belajar ini pahala yang besar. Baru niat saja sampean tadi dari rumah itu niat, saya niat mau hadir untuk menuntut ilmu, sudah dapat pahala, padahal nggak jadi. Sampean berangkat, habis itu ketemu Jablay, habis itu singgah, pian ngopi sebentar, berokok, akhirnya larut, ya, karena mungkin terlihat ketek kah atau apa, ya kan, singgah, pian bertahan di situ. Tadi niatnya itu sudah dapat pahala, sudah. Niatnya dari rumah itu sudah dapat pahala, padahal enggak ke majelis tuh. Apalagi sampai ke majelis, bertambah lagi dapatnya. Kata Nabi kita apa? Ghanimatu majalisul dzikri al jannah. Dapat surga sampean. Ya, dapat nur jannah. Dapat cahaya surga sampean. Ini yang duluan itu ya. Yang duluan dikasih sama Tuhan, nur jannah duluan. Nah, baik. Sebagai penutup penyampaian saya, boleh nggak berkisah dulu? Ya, jadi kisah. Selama ini kita sering mendengar istilah, nah kita serahkan jalan Tuhan. Maka setiap kita menyebut kita serahkan lawan Tuhan, kita menunjuk ke atas taruhlah.
Yalah, adakah kita serahkan lawan Tuhan ya? Atau kita serahkan lawan Tuhan gitu ya? Kita serahkan lawan Tuhan gitu ya? Kita serahkan lawan Tuhan ya? Bujur kan? Bujur kan? Nah, ya kalau jadi bahari itu guru pengujian kisahnya ada kanakan main kalayangan. Jadi kanakan main kalayangan. Bisa nggak bahasa Banjarnya Manilah? Ya, jadi kisahnya ada kanakan main kalayangan kebelujuran pas kawitannya ini libur pegawai lalu mengawani lah. Kira-kira sekitar Muara Samu lah, kan banyak pohon di sini kalau. Nah jadi kayak main kalayangan. Sekalinya pagat kalayangan. Nah, menangis anak. Ujar anak bah kalayangan pagat di mana nak? Itu tuh bisa sahelan abahnya. Mana iki ke atas pohon gitu ya. Naik ke atas pohon abahnya. Nah, sorangan mana iki. Wah tuh mah milihnya. Kada sadar ya rupanya ada sepasang muda-mudi. Nah, sepasang muda-mudi ini di bawah pohon situ rupanya asik berpacaran ya. Jadi si paman tadi itu si Julak tadi Julak lain lah, Julak yang lain lah. Jadi si Julak tadi itu akhirnya kasihan kalau nya turun terganggu nih ya, kalau terganggu jadi akan non Julak tadi itu berpacaran di bawah ciuman apa segalanya, akhirnya pang selesai ya. Kalau kejadian yang gak kayak Tuhan 17 tahun ke atas ya, tuntung sudahlah lalu menangis biniannya gue. Ujar yang biniannya kayak apa ulun Dena kalau ulun betianan ini kayak apa sopan abah mama. Sabar ding, tenang aja, kita serahkan lawan yang di atas ya. Maamuk yang Julak bungul jar. Aku disuruh bertanggung jawab ya, serahkan lawan aku melihat aja kada wani jar mencapai kada, aku lah yang bertanggung jawab jar. Nah maamuk sini kejadian ulun ini cuman bahan aja tadi itu. Kenapa jadi ulun yang tanggung jawab jar? Nah itu kisahnya. Jadi maksudnya kita serahkan lawan Tuhan itu bukan lawan Julak, bukan. Tapi maksudnya Tuhan yang maha tinggi, kayak itu nah maksudnya. Jadi selama ini kita menunjuk ke atas, kita serahkan lawan Tuhan. Maksudnya menunjuk kepada sesuatu yang di atas, arahnya maksudnya yang maha tinggi. Yang maha tinggi adalah Allah, bukan apalagi Julak Sapri, bukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit yang bisa ulun sampaikan. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ini masya Allah bukan ibu bungas ini yang muka ini ahli surga berataan muha-muhanya. Wah, yang belakang itu tingkat yang kedua, yang belakangnya lagi tingkat yang ketiga, yang belakangnya lagi pada bertingkat. Masya Allah. Luar biasa yang tuh yang di belakang, masya Allah bungas-bungas, melihat kayak bidadari berataan. Mudah-mudahan seberataan yang hadir di tempat ini dikabulkan hajat. Mudah-mudahan seberataan yang hadir di sini selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan pian semuaan mendapatkan berkah hidup, mendapatkan berkah di alam akhirat, dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Masih kuat? Satu rangkaian acara lagi kita pada malam hari ini. Malam ini kita bukan hanya menyambut bulan Rajab sebagai bulan Allah, kemudian syukuran atas hari jadi Kabupaten Pasir. Juga malam hari ini kita sudah masuk momen haulnya seorang waliullah besar. Ada yang tahu namanya? Abah Guru Sepupu. Nah, jadi kita pada malam hari ini baca tahlil, kemudian mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat tinggi derajat beliau di surga, kemudian memberikan hak syafaat
kepada beliau untuk kita diberikan pertolongan syafaat oleh beliau bersama beliau di surga, amin. Dan juga kita memohon kepada Allah agar apapun yang dianugerahkan kepada beliau kita juga mendapatkan seperti ilmu, keyakinan, akidah, keimanan yang kuat dan keberkahan hidup dan mati. Kita juga mendapatkan semuanya berkat abah guru kita, Guru Sekumpul. Baik, kita khidmat bertahlil berdoa ya. Insyaallah dipimpin oleh Ustaz Bahar. Kami persilakan.